Halo anak-anak kelas 9, bertemu kembali dengan saya Pak Aris di persiapan ujian sekolah. Untuk posting kali ini Pak Aris akan memberikan 10 soal yang terdiri dari 5 kelas 7 dan 5 kelas 8 yang akan saya gunakan sebagai kisi-kisi ujian soal saya. Silakan dipelajari. Soal pertama. Ini ada jangka sorong, tentukan hasil pengukuran. Kalau menemui soal seperti ini, yang pertama ya kita fokuskan dulu ke hasil pengukurannya. Yang di atas ini namanya skala utama, yang di bawah skala nonius. Masing-masing punya hasil pengukuran yang berbeda. Skala utama kok bisa 1,1? Kita lihat letak nolnya skala nonius ini. Nah, ini itu terletak antara 1,1 dengan 1,2. Pilih hasil yang paling kecil, yaitu 1,1. Berikutnya skala nonius. Skala nonius yang bawah. Kenapa kok lihat 7? Karena kita harus cari yang berimpit. Contoh 0 tidak berimpit, 1 tidak, dan seterusnya tidak. Terus antara 6 sampai 7 kita harus menentukan mana yang paling berimpit. Kalau menurut penglihatan Pak Aris, mohon maaf kalau salah ya. Jadi menurut Pak Aris yang paling berimpit 7 dibanding 6. Maka 7-nya saya bagi 100 menjadi 0,07. Lalu saya tambahkan antara skala utama dan nonius, hasilnya menjadi 1,17 cm. Semoga bisa dipahami. Berikutnya, ini sekarang mencari massa jenis. Ini ada sebuah balok yang massanya sekian. Massa jenis itu rumusnya Rho sama dengan M per V. M itu massanya, kita masukkan. V itu volume, karena balok berarti kan panjang kali lebar kali tinggi, berarti 5 kali 3 kali 4. Kalau saya hitung hasilnya adalah 2 gram per cm kubik. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, ini ada diagram kalor. Diketahui kalor jenis cairannya sekian. Dari melihat diagram kalor ini, bagaimana cara kita menentukan massa? Rumusannya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Q-nya kita lihat sumbu yang Y 1500 dikurangi 1200. Jadi yang akhir dikurangi yang awal. M-nya karena belum tahu, kita tetap M. C-nya 2500 dapat dari sini. Delta T-nya dari suhu akhirnya 7 dikurangi suhu awal 3. Sehingga kalau disederhanakan menjadi seperti ini. Sehingga M-nya adalah sekian. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, benda jatuh dari ketinggian sekian, tentukan kecepatan saat tiba di tanah. Kita menggunakan hukum kekekalan energi. Rumusannya seperti ini. Kita anggap posisi 1 adalah posisi yang di atas, posisi 2 adalah posisi di bawah. Saat di atas karena jatuh berarti dia kecepatannya 0. Saat di atas dia maksimal tingginya berarti 5. Saat di bawah kecepatannya kita masih tanyakan. Saat di bawah ketinggiannya 0. Sehingga kalau disederhanakan menjadi seperti ini. Lalu 2-nya naik ke atas menjadi 100, sehingga V2-nya adalah akar 100, yaitu 10 meter per second. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, sebutkan 4 akibat revolusi bumi. Kita langsung perbedaan lamanya siang dan malam. Hati-hati anaknya, lamanya, bukan adanya siang dan malam. Kalau adanya siang dan malam itu rotasi. Gerak semua. Mohon maaf, ini gerak semu, bulanan, benda langit. Berikutnya perubahan musim. Terus terakhir perubahan rasi bintang. Benda semula diam, diberi percepatan sekian selama 3 second. Tentukan kecepatan sekarang. Kita menggunakan rumusan ini. Kita masukkan percepatannya di sini. Kecepatan akhirnya belum tahu. Kecepatan awalnya 0 karena semula diam. T3 dapat dari sini. Lalu 2 dan 3 saya kali silang sehingga hasilnya V sama dengan 6 meter per second. Perhatikan gambar, tentukan kuasa.
Kita menggunakan rumusan ini. Kuasa ini beban. Ini jarak antara titik tumpu dengan beban namanya lengan beban. Jarak antara titik tumpu dengan kuasa namanya lengan kuasa. Kita masukkan 160 W dapat dari sini. LB 1 dapat dari sini. LK lengan kuasa 2 dapat dari sini. Sehingga hasil akhirnya kuasanya 80 Newton. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, tentukan tekanan hidrostatik tentu saja ya. Kita menggunakan rumusan ini. Rho C-nya 1200 dapat dari sini. G-nya 10. Hanya itu 140 dikurangi 60 dibagi 100. Kenapa kok dibagi 100? Karena cm saya ubah menjadi meter. Sehingga pH-nya seperti ini dan hasil akhirnya seperti ini. Berikutnya, tentukan cepat rambat. Ada gambar seperti ini. Kita masukkan dulu untuk menentukan jarak panjang gelombang. 6/4 dapat dari mana ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 4. Lalu lambdanya berarti tinggal saya balik 4/6 kali 12 sehingga lambdanya 8 meter. Berikutnya T, periode, berarti yang dicari adalah yang ini. Dapat 2, dapat dari mana? 1 dan 2. 2/4 T sama dengan 6 second. Sehingga T-nya adalah 4/2 kali 6 second. Sehingga T-nya adalah 12 second. Untuk mencari cepat lambat, kita menggunakan rumusan ini. V sama dengan lambda per T. Lambda kita masukkan 8 dari sini. T kita masukkan 12 dari sini. Sehingga V-nya adalah 0,67 meter per second. Berikutnya, benda 4 cm depan cermin cekung, fokusnya sekian. Tentukan jarak bayangan, kita menggunakan rumusan ini. Kita masukkan F-nya 3, fokusnya gini. Karena cermin cekung maka dia positif. S-nya kita masukkan 4. Lalu 1/4 saya pindah sebelah sini. 1/3 dikurangi 1/4 sama dengan 1/s aksen. Kita samakan menjadi 12 sehingga menjadi 4 dikurangi 3. Sehingga 1/12 sama dengan 1/s aksen. S aksennya berarti 12 cm. Baik anak-anak, sebagai penutup mohon catat semua pembahasan di atas di sebuah buku, lalu difoto dan diupload di Google Classroom sebagai tanda bahwa kalian sudah mencatatnya. Terima kasih, sekian video dari Pak Aris. Semoga bermanfaat untuk persiapan ujian sekolah kalian. Untuk yang bahan kelas 9 nanti menyusul di video berikutnya. Tetap sehat.